Pemirsa, 12 tahun gaji tak naik, wakil Tuhan alias para hakim tuntut keadilan. Ribuan hakim se-Indonesia akan cuti bersama sebagai bentuk protes atas gaji dan tunjangan mereka yang tidak naik sejak tahun 2012. Gerakan cuti bersama hakim se-Indonesia rencananya akan diikuti oleh 1.611 hakim. Berdasarkan data dari Solidaritas Hakim Indonesia per 1 Oktober 2024. Aksi cuti bersama yang diikuti oleh hakim tingkat pertama, hakim tingkat banding, dan hakim ad hoc ini dimulai tanggal 7 sampai 11 Oktober 2024 mendatang. Pemirsa, penyebab atau alasan hakim menggelar aksi cuti bersama adalah sebagai bentuk protes karena gaji dan tunjangan hakim tidak naik selama 12 tahun terakhir atau sejak adanya peraturan pemerintah atau PP nomor 94 tahun 2012 yang mengatur gaji dan tunjangan hakim. Maka hakim menuntut revisi PP nomor 94 tahun 2012 untuk penyesuaian gaji dan tunjangan yang sudah diperjuangkan sejak tahun 2019 lalu. Berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 94 tahun 2012, ini adalah gaji hakim antara sekitar 2 juta rupiah untuk masa kerja 0 atau golongan 3A dan sekitar 4,9 juta rupiah untuk masa kerja 32 tahun atau golongan 4E. Sedangkan tunjangan hakim berkisar 8,5 juta rupiah sampai dengan 24 juta rupiah. Ini tergantung kelas pengadilan dan golongan para hakim tersebut. Gaji dan tunjangan hakim yang diatur dalam PP nomor 94 tahun 2012 dianggap tidak layak mempertimbangkan kondisi inflasi dan beban kerja hakim. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia IKHI, Yasardin, gaji pokok dan tunjangan hakim yang diatur dalam PP nomor 94 tahun 2012 memang sudah harus direvisi. PP tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hakim. Inflasi berkali-kali lipat naik, sementara gaji pokok dan tunjangan hakim sudah 12 tahun lebih tidak naik. Terkait dengan rencana cuti bersama para hakim se-Indonesia, Mahkamah Agung yang membawahi lingkungan peradilan merespon. Ini adalah respon dari Jubir Mahkamah Agung Soeharto yang menyatakan bahwa selama tupoksi pengadilan tidak terganggu, artinya persidangan dijadwalkan setelah cuti dan tahanan tidak keluar demi hukum. Karena adanya cuti, biasanya permohonan disetujui. Bagi MA atau Mahkamah Agung, garis dari pimpinan yang penting tidak mengganggu jalannya persidangan. Sementara itu, di tengah protes hakim atas gaji yang dianggap tidak layak, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyatakan gaji kecil hakim di level bawah bisa menjadi celah masuk korupsi. Ini adalah pernyataan dari Bivitri Susanti. Gajinya kecil banget, lebih kecil dari jaksa dan polisi, apalagi dari pengusaha. Ini akhirnya yang menjadi sampingan dalam tanda kutip. Ada beberapa oknum hakim yang terjerat suap, kami catat beberapa di antaranya ya pemirsa. Hakim PN Jakarta Selatan R. Iswahyu Widodo dan Irwan divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Menerima suap dari Direktur CV Citra Lampia Mandiri Martin P. Silitonga. Berikutnya adalah Mary Purba, ini adalah hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan pada tahun 2019 yang lalu ya, divonis 6 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidiar 1 bulan kurungan. Menerima suap 150 ribu dolar Singapura dari pengusaha Tamin Soekardi. Berikutnya, Majelis Kehormatan Hakim atau MKH menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada hakim nonaktif PN Jakarta Barat berinisial DS. Menerima uang 300 juta atau diduga menerima uang 300 juta rupiah ketika mengadili perkara yang menjerat mantan wali kota Kediri Samsul Asar di PN Surabaya. Namun pemirsa, gaji dan tunjangan besar senilai ratusan juta bahkan bisa mencapai 1 miliar rupiah seperti Hakim Agung tidak membuat oknum Hakim Agung tahan godaan korupsi. Sebut saja Hakim Agung yang terjerat kasus rasuah adalah Sudrajat Dimyati dan juga Ghazal Basaleh. Kita lihat ini Hakim Agung yang terjerat rasuah. Sudrajat Dimyati divonis pidana 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 3 bulan oleh PN Bandung. Diduga menerima suap 80 US dolar saat mengadili Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana 2023. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mengurangi hukuman Sudrajat menjadi 7 tahun penjara. Berikutnya kita simak juga Ghazal Basaleh. Ghazal Basaleh ini dituntut pidana 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah
subsidiar 6 bulan kurungan pada Kamis 5 September 2024. JPU menduga Gazalba menerima suap 37 miliar rupiah untuk perkara PK terdakwa pungutan liar Jafar Abdul Ghaffar. Gazalba Saleh, Hakim Agung nonaktif ini juga diduga menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Sidang vonis Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dalam kasus gratifikasi dan TPPU ini akan segera digelar pada 15 Oktober 2024. Pemirsa, masalah rasuah peradilan mulai dari menaik turunkan vonis, pengurusan perkara hingga jual beli perkara harus diberantas dengan integritas tinggi, berapapun gaji dan tunjangannya. Akankah gerakan cuti bersama hakim se-Indonesia ini membuahkan hasil? Pemerintah mengakomodasi tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan setelah 12 tahun tidak naik? Yang pasti, Wakil Tuhan sedang tuntut keadilan. Ya, pemirsa, kita untuk membahas lebih lanjut terkait dengan tuntutan peningkatan kesejahteraan hakim ini, kami telah mengundang tim koordinator Solidaritas Hakim Indonesia, Andi Ashraf. Assalamualaikum, selamat siang, Mas Andi. Waalaikumsalam, selamat siang, Mbak. Baik, Mas Andi dengan Eva di studio, data per 1 Oktober 2024 ada lebih dari 1.600 hakim yang memastikan akan ikut cuti bersama ya. Bagaimana update-nya hingga hari ini? Baik, terima kasih sebelumnya perlu kami informasikan bahwa rencana tersebut akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang telah direncanakan, yaitu aksi cuti bersama yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Adapun terkait teknis, terkait hal-hal yang di mana audiensi akan dilaksanakan, jumlah hakim yang akan menuju atau sampai di Jakarta, serta total keseluruhan yang terlibat dalam gerakan Solidaritas Hakim Indonesia akan diumumkan lebih lanjut oleh tim terkait. Terima kasih. Baik, Mas Andi, kenapa cuti bersama yang dipilih sebagai cara protes para hakim untuk menuntut adanya kenaikan gaji dan tunjangan para hakim? Baik, pertama-tama karena yang jelas karena ini sudah dinamakan cuti bersama, cuti itu merupakan hak yang dilindungi oleh hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan konstitusional. Jadi kami menegaskan di sini sangat beda dengan diksi mogok dan sebagainya. Yang kami gunakan ialah cuti bersama. Cuti bersama di sini tentu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada pihak yang kemudian menjadi objek yang sangat dirugikan dari gerakan ini. Kemudian kenapa harus cuti bersama? Kami perlu menginformasikan bahwasanya gerakan cuti bersama ini, aksi cuti bersama ini tidak serta-merta hadir begitu saja, tidak serta-merta muncul begitu saja. Dalam artian sudah sekian tahun, apalagi sejak tahun 2012, para hakim di seluruh penjuru Indonesia sudah menyuarakan kegelisahannya, baik itu melalui forum-forum diskusi, forum-forum aspirasi lintas pihak, lintas kementerian dan sebagainya. Sudah kami menyampaikan aspirasi kepada Mahkamah Agung, akan tetapi kemudian pimpinan kami di Mahkamah Agung beserta PPIKHI sudah ikut memperjuangkan, sudah turut membantu menyuarakan kegelisahan para hakim di daerah di seluruh penjuru Indonesia untuk kemudian diadvokasi untuk diteruskan kepada pihak eksekutif, dalam artian maksudnya pemerintah. Namun lagi-lagi pemerintah dalam hal ini tidak kunjung memberikan perhatian, tidak memberikan respon positif dan cepat terhadap suara-suara hakim yang selama ini memang sudah tertahan, memang sudah tidak kunjung didengarkan. Baik. Demikian, Mbak. Jika tuntutan ini diakomodasi, apakah ada jaminan bahwa para hakim tidak akan main belakang, tidak ada rasuah di pengadilan? Baik, dapat kami sampaikan bahwasanya tentu kami meyakini bahwasanya yang dinamakan independensi harus beriringan, harus sejalan dengan kesejahteraan. Dalam artian ketika
seorang hakim dengan independensi hakim sudah merasa cukup kebutuhannya, sudah terjamin keamanannya, sudah tenang dalam melaksanakan tugas, sudah tidak khawatir terhadap keselamatan diri pribadi dan keluarganya. Kami meyakini bahwasanya tentu akan mengurangi kemungkinan hakim dalam melakukan tindakan koruptif, begitu Mbak. Semoga tidak hanya dikurangi tetapi diberantas, tidak ada aksi korupsi atau rasuah di pengadilan ya. Karena tadi harapannya adalah dengan peningkatan kesejahteraan bisa inline dengan integritas dan juga independensi. Terima kasih tim Solidaritas Hakim Indonesia Andi Ashraf. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.